di peraturan Permen 39 2025. Jadi baru bulan kemarin ini keluar. Terus udah terus turun terus. Up, ya di sini ya ini. Oh belum ya, belum turun ya baru tujuan ini. Ini Mas, naik sedikit nomor pasal 1. Nah, pasal 1. 1 naik. Tadi mana? Ayo, turun turun ya, turun. Nah, ini dua, bab 2 pasal 3 bawahnya. Nah, ayat pasal 4, sorry pasal 4 ya. Coba dilihat di pasal 4. Dia nyatakan bahwa SNDikti itu terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Yang itu wadah besarnya, itu deh, wadah besarnya. Nah dari situ maka kemudian dia jabarkan, kan? Ini satu kesatuan, istilah satu kesatuan, kan? Tapi ini dia jabarkan di bawah, coba di pasal berikutnya. Nah ini Standar Nasional Pendidikan terdiri dari proses, input, output, kan tiga itu, besar itu, global besar. Kan? Pen, nah kemudian standar ini pokoknya intinya gini loh, input, proses, output, nah, itu globalnya. Nah, untuk pendidikan, input, proses, output itu dijabarkan lagi dalam standar gitu. Yaitu pendidikan ayat 1 itu ada yang luaran ya, yang luaran berarti nanti yang kompetensi ya. Nah, ayat 2 ya, ayat 2, ada ayat 2. Jadi untuk luaran itu dimaknai sebagai standar kompetensi ayat 2. Jadi Anda dipetakan ya, dibuat gambar satu itu berarti kan tadi pendidikan, penelitian, pengabdian. Nah di pendidikan dan penelitian ini ada tiga, masing-masing tiga ya. Input, proses, output, input, proses, output, input, proses, output. Yang pendidikan yang penelitian dan pengabdian itu hanya input, proses, output, nggak ada penjabaran. Jadi nggak dijabarkan jadi 8 lagi tuh nggak. Nah yang dijabarkan jadi 8 yang pendidikan. Input, proses, output. Outputnya berarti standarnya kompetensi lulusan. Gitu lah. Kemudian yang standar, lihat yang tadi aja yang di pasal 5 atau 4 tadi ya. Nah ini aja ini dulu. Nah yang di itu yang standar outputnya yang atas tadi, kompetensi lulusan. Berarti satu ya. Nah. Kemudian yang standar prosesnya itu ada tiga. Standar proses pembelajaran, penilaian, dan pengelolaan. Berarti udah 4 kan. Kemudian standar inputnya itu ada 4 ini. Jadi ada 8. 8 untuk pendidikan, tapi itu jadi satu. Oke. Ya, jadi standar pendidikan ada 8 yang terbangun dari aspek input, proses, output. Terus ke bawah, wah ini penjabaran dari kompetensi ya. Enggak, sekarang standar penelitian dulu. Turun mas, terus mas. Kita tunjukkan supaya tahu peta besarnya dulu. Terus ini masih kompetensi, mas. Itulah jabaran input tadi. Terus penelitian. Ini masih pembelajaran ini. Oh, pembelajaran banyak sekali kan, uraiannya. Sekarang kita ke penelitian aja. Jadi kan supaya kita nggak bingung gitu loh. Nanti jangan-jangan penelitiannya masih 8 lagi. Ya gitu. Enggak. Nah, oh bukan, belum. Masih penelitian, masih pendidikan itu. Terus penelitian. Masih terus, belum. Isi masih pendidikan ini. Jadi isinya itu banyak lagi pendidikan ya. Terus, masih terus lanjut. Sarpras pendidikan. Pembiayaan pendidikan. Nah ini penelitian. Anda lihat penelitian. Penelitian standarnya 3 aja. Nggak ada rinci-rinci yang seperti di pendidikan tadi. Jadi intinya hanya dia input, proses, output. Nah, standar luarannya apa? Ini kan penjabarannya nggak ada standar lagi. Itu hanya 3 itu. Pengabdian juga sama, bawah. Terus turun bawah. Nah, itu proses isinya itu kan nggak ada standar lagi. Terus
Pengabdian. Nah ini juga cuma 3. Jadi apa implikasinya? Implikasinya adalah bahwa kita nanti di kebijakan mutu ya, SN diktinya itu hanya ini. Jangan 24 lagi gitu ya. Gitu ya Bu ya. Nah, berarti ada berapa? 8 tambah 3 tambah 3, 14. Nah, itu yang kita tok hari ini. Nah, itu SN dikti wajib berdasarkan Permen 39. Jadi ada 14 standar. 8 di pendidikan, 3 di penelitian, 3 di pengabdian. Itu yang harus. Nah, itu kan itu pertama. Itu isu pertamanya. Artinya kita harus menetapkan SN dikti wajibnya adalah 14. Nah, sekarang kemudian adalah pertanyaan terkait dengan kekhasan IPDN kan. Di situ ada pendidikan, pelatihan, dan pengasuhan kan gitu. Nah, kalau saya melihat dari Jabar yang kemarin itu dijadikan satu-satu itu enggak, agak-agak susah juga anunya ya, mengauditnya. Kan harusnya kan Dikjarsuh itu jadi satu ya. Dikjarsuh jadi satu. Artinya pendidikan ada, pengajaran ada, pengasuhan ada, meskipun persentasenya mungkin beda-beda. Nah, kita mengukur ketercapaian jarsuhnya bagaimana. Jadi kalau menurut saya kalau lebih baik embedded ya. Embedded. Jadi di standar kompetensi lulusan itu ya disitu akan tercermin kompetensi lulusan dari pengajaran, dari penelitian, dari pengasuhan itu apa? Akan terukur. Gitu. Kan ada standarnya kompetensi lulusan. Kemudian nanti standar apalagi naik ke atas nanti Mas. Dari yang bisa kita masukkan dikjar, diklat suhnya itu apa saja yang bisa ya nanti ini yang tahu teman-teman apa bapak-bapak dari BDN kan kalau saya kan melihat dari apa congkrongannya wadahnya itu enaknya seperti apa kan itu nanti akan menjadi apa indikator yang harus kita rumuskan dan nanti akan menjadi alat audit SPMI ya di sini mungkin nanti kita bisa sharing terkait dengan diklatsuh ini ya laksuhnya terutama kalau diknya mungkin udah ada standarnya kalau latsus itu misalnya apa ya misalnya eh, kompetensi tingkat kompetensi ya misalnya ya itu kan bisa dilihat dari kompetensi berarti dari output ya. Nah, output indikatornya misalnya berapa siswa yang tidak lulus dalam 1 tahun dari itu. Targetnya berapa? Nah, kan harus ada target dulu tuh. Nah, target biasanya dilihat dari bench, dari apa? Baseline dari 5 tahun terakhir itu berapa sih tidak lulusan itu. Ya. Kemudian ditarget harus lulusnya 97% misalnya. Nanti ketika diaudit kok 95%, oh berarti ada masalah ini. Nah itu berarti akar masalahnya apa bisa dicari dan seterusnya. Itu nanti, ini tuh penjabaran lebih lanjut. Ini masih global ya, ini masih kita bicara tentang global. Tuh. Terus implikasinya apa? Kita lihat Lamspak. Kita buka Lamspak ya. Buka Lamspak mas, instrumennya mas. Saya tunjukkan ya bahwa standar tadi itu ya mayoritas di pertanyaan di Lamspak ya itu. Nah ini ya, buka kertas kerja mas. Bawah, 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 bawah. Nah, klik. Nah ini agak dipojokkan ke sana, ke kiri. Supaya kirinya kelihatan. Kirinya kelihatan, judul kirinya kelihatan. Enggak ke kiri, kiri. Nah terus naik. Kita naik dari yang pertama. Nomor 1. Nomor 1. Naik aja. Ini 27 itu. Terus dikecilin aja mas, nggak kecilin aja. Nah, Anda lihat kan, pertanyaan pertamanya adalah standar kompetensi lulusan. Ya, ini kan tadi kan input dari pendidikan. Pertanyaannya apa? Yaitu, makanya kita nanti harus membuat SPMI itu kalau mengacu dari permen pasti akan cocok dengan ini. Apa yang kita audit ya pasti nanti akan apa sesuai dengan auditnya Lamspak gitu lah. Kita lihat ya. Pertama standar kompetensi lulusan. Nah, berarti nanti SPMI IPDN itu mestinya nanti seperti ini. Sehingga ketika kita audit di dalam udah sama dengan yang di Lanspak. Di dalam tercapai, oh sana pasti tercapai. Itu loh maksudnya SPMI kita susun supaya mengadopsi
SPME itu dari permen tadi. Sehingga ketika kita di dalam itu sudah terorganisasi rapi, auditnya mengacu pada ini, pada permen, ya nanti akreditasi udah nggak masalah. Karena pasti sudah terpenuhi. Gitu. Nah ini ya standar kompetensi itu apa isinya? Prodi memiliki visi keilmuan. Nah berarti nanti indikatornya adalah setiap prodi atau jumlah prodi yang memiliki visi keilmuan. Harusnya kalau di sana 54 ya targetnya 54 kan gitu. Syarat wajib. Jadi kalau nanti ada prodi yang tidak punya itu ya kejar supaya poin satu kan itu loh. Jadi caranya begitu membuat SPMI-nya saya kira ya itu lebih efisien itu ya. Terus nomor terus turun standar kompetensi itu baru satu ya. Ya ini masih ada lagi. Ini standar kompetensi juga nih. Keterkaitan visi misi antara universitas, fakultas dan prodi. Nah, nanti indikatornya sesuai di mana? Benang merahnya di mana itu. Itu poin dua. Terus bawahnya profil. Nah, sudah buat nyusun profil belum? Nah, kan saya sudah tahu. Nah, profil lulusnya bagaimana? Yang nilai skor 2 itu jika prodi profilnya itu ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan stakeholder dan judi, dan kalau judi ya, dan kebutuhan penggunaan iptek. Ini adalah profil lulusan. Nah, jadi kompetensi tadi isinya ini. VMTS, profil, terus apa? Terus 4 CPL. Nah, CPL-nya bagaimana? CPL-nya harus ngacu ke sini. Jadi ini nanti yang dijadikan pedoman aja untuk membuat SPMI di internal IPDN. Wah, ngacu ini selesai, Pak. Besok saya unggul kabeh ya. Kalau semuanya ngacu ini pasti udah unggul semua. Terus 5, kesesuaian CPL dengan visi misi. Nah, ini pokoknya isinya satu dokumen tuh ini kan. Terus 6, mekanisme penyusunan keterlibatan stakeholder dalam penyusunan CPL. Capaian pembelajaran lulusan. Mengapa kita bicara CPL terus? Karena memang permen ini sudah mengarahkan kita kepada akreditasi internasional. Akreditasi internasional yang penting ILO ya, Expected Learning Outcome. Akhirnya menjadi CPL. Sebenarnya ini ngadopsi dari akreditasi internasional. Ya. Prodi menginformasikan CPL kepada mahasiswa. Nah, supaya mahasiswa tahu bahwa dia itu nanti kalau lulus dari sini itu bisa apa sih? Oh, CPL-nya ini. 8, monef dari CPL. Jadi CPL itu monef. Siklus evaluasi CPL itu baru bisa dilakukan selama 4 tahun ya. Karena ketika mahasiswa itu sudah menempuh seluruh mata kuliah ini baru bisa dievaluasi CPL-nya. IPK lulusan, nah, ini berarti kan kompetensi. Ya? Jadi diukur dari IPK. Terus ada prestasi mahasiswa. Nah, ini juga jadikan indikator bidang akademik, bidang non akademik, terus oh sebentar, yang IPK tadi adalah syarat unggul ya, itu syarat unggul. Itu minimal harus 3,25. Naik mas, IPK mas, yang mana IPK? Nah ini, itu belum, naik lagi satu lagi. Nah itu IP-nya harus rata-rata 3,25. Nah itu menjadi monitoring harus ya. Ini syarat unggul. Jadi ada 5 syarat unggul ya. Syarat unggul pertamanya adalah IPK. IPK-nya kalau kurang dari 3,25, nilainya 1, pasti tidak akan unggul. Nah, ya. Coba dibuka di anu Mas, di hasil penilaian Mas, biar kita langsung lihatkan. Ya, enggak itu di sheet-nya, sheet hasil penilaian. Nah, naik Mas, naik. Ke atas. Dikecilkan ya, dikecilkan. Nah, kita lihat ya, ke bawah, ke bawah. Nah, nanti ada simpulan seperti ini. Nih ya. Nih. Ini lam spak yang baru sekalian ya. Jadi nilai minimal untuk bisa lolos itu adalah 147. Itu gampang sekali. Ya, nilai 1 semua itu ada mesti ada 1.